Halo sahabat Kompas TV. Nah, Yok, sekarang episode Rengginang yang ketiga ini ya? Yang ketiga, betul. Nah. 2 episode sebelumnya kita panas-panasan. Ya, panas-panasan di Istana Negara. Kedua, nyobain Macet-macetan. Macet-macetan. Terus Terus sekarang lu ajak gua kemana nih? gue lagi ngajakin lu ke salah satu pembuatan MBG, Yok. Di mana ini produksi MBG yang dimana ini sekarang ramai diperbincangkan warganet nih. Nah, gitu. kebetulan juga, Reng, tadi gue baru buka pemberitaan yang ada. Lo tahu nggak, Reng, berapa sekarang kasus keracunan yang ada? Berapa, Yok? 100-200? Lah, kalau itu nominal uang, kali lu udah bisa beli batagor. Masih, Yok? Kalau itu nominal uang, Iya. ya. Berapa, Karena Yok? itu kurang lebih udah 6 ribuan kasus keracunan. 6.000? 6.000. Dan problemnya itu disebabkan ya, teman-teman, bukan Kenapa, Yok? hanya faktor proses waktunya saja, tapi berbicara tentang kehigienisan. Kemudian kemarin kayak lagi rame kan beberapa itu bahwasanya di dapurnya itu tidak steril, Roy. Oke. Tidak dijaga dengan bersih. Bahkan yang Pak Prabowo baru-baru beberapa hari yang lalu itu menyebutkan soal perlu disediakan alat cuci piring yang ultraviolet itu loh. Oh iya, yang ada sinar UV-nya. Ada sinar UV-nya. Tahu. Berarti kan ada faktor serius dari kesiapan situ. Tapi di satu sisi banyaknya keracunan, gue juga berpikir apa mungkin ada orang-orang yang tidak baik atau apapun istilahnya ada dapur-dapur yang nakal. Iya, gue begitu. Masa kayak nggak mungkin kan, kayak semuanya keracunan dan yang diberitakan juga semuanya keracunan gitu. Gue sih kepingin ya, Reng, lu ajak gue ke dapur ini, gue ingin lihat sebetulnya gimana flow-nya, alurnya. Gue ingin tahu nih. Tanpa berlama-lama, ayo kita langsung. Ya? Oke. Gas, ayo Kompas TV. Ya, nih. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Dengan Mbak siapa? Dengan Tias. Mbak Tias. Ini Dan dengan juga siapa? Dengan Winda. Mbak Winda. Ini salah Saya satu Yogi, petugas ini ya? Rengga. Oh iya, Rengga dan Yogi, Mbak. Boleh kenalin, Mbak? Mbaknya dari mana? Kalau saya Tias, kepala SPPG Dapur 1. Kalau saya juga kepala SPPG Dapur 2-nya. Oh, bentar. Kita tadi niatnya kan satu dapur ya? Ini ada 2 dapur ternyata ya? Ada dapur. Dan Mbak, kita izin untuk masuk untuk lihat langsung boleh nggak? Karena Mbak? kita ini kepo ini. Ini di rumah juga pada penasaran nih, Mbak. Iya. Lihat. Boleh banget ya? Boleh, tapi sebelumnya kita harus pakai APD dulu. Karena ini sudah steril. Tuh, dari awal aja udah diperhatikan, Yo. Ini berarti kita harus pakai apa aja Ya, nih? ini ada masker dan hair cap. Ya, Oke. Steril juga ya. Kita pakai dulu berarti ya? Langsung kita pakai di sini. Langsung pakai. Tapi nanti sebelum kita cuci tangan dulu kali ya. Oh gitu? Iya, betul. Oke. Ini untuk di-delivery ke anak sekolah setingkat SD? Iya, dari SD sampai SMA. Sampai SD sampai SMA. Hamil, menyusui sama... Oh, ibu hamil dan menyusui ya? Iya, kita di posyandu dan dibagikan di posyandu malah posyandu. Berarti kalau di posyandu nggak setiap minggu dong? Kalau kita Nggak setiap hari, sorry. sama Oh, setiap hari? anak sekolah gitu. Dan di sana dibantu sama kader. Iya. Ada Oh. posyandu dan mereka ada insentifnya juga dari BGR kan. Oh gitu. Iya. Tuh, ini beneran kita baru tahu loh, Yo. Bener, selama ini ternyata kirain posyandu itu untuk juga. anak sekolah. Awal mulanya emang buat anak sekolah dulu, tapi setelah lama kemudian diubah kebijakannya jadi diutamain juga yang kelompok B3 itu, bumil, busri, dan balita. Oke, ini apakah khusus disiapkan sistem itu tadi sampai ke di luar siswa-siswi anak sekolah, hanya di dapur Mutiara Solo ini aja, atau sebetulnya semua udah melakukan? Indonesia. Ya, jadi kita harus kasih spare dari kan 4.000 maksimal ya. Iya. Itu harus ada spare-nya untuk kelompok B3 itu. Jadi sekitar misalkan 10%-nya kalau memang sudah terlanjur anak sekolahnya banyak gitu. Tapi kalau misalkan dapur baru diusahakan diutamain yang B3-nya dulu diambil gitu. Dari radius 2 sampai 3 km sekitar dapur ambil dulu semua kelompok B3-nya, baru sisanya anak sekolah. Kalau udah sesuai dengan permintaan yang dibuat oleh ahli gizi, nanti dicuci terlebih dahulu buat melihat ada yang reject nggak telurnya, ada yang rusak nggak. Oh, berarti ini sekalian kayak QC gitu ya? Sekalian dilihatin juga kayak gimana kira-kira. Jadi sekarang setelah dicuci, dibersihkan di tray, terus diapain lagi, Mbak? Nanti menunggu tim steamer datang untuk direbusnya itu di steamer. Di ruang produksi ini? Iya. Oke, sudah Kita pakai sarung tangan. Keren. Pekerjaan pertama kita ngapain? Cuci
nyuci telur. Nyuci telur. Nyuci telur. Mau dibagi dua atau gimana? Bagi. Bareng aja. Bareng aja. Di mana nih? Kasian, kayak merasa bingung nanti. Permisi, saya adalah karyawan baru, boleh dibantuin magangnya nggak? Kok di sini? Loh ini kenapa? Ini pecah. Boleh duduk nih. Oh gitu. Permisi, ajarin saya. Nah, saya di lagi mana? magang di sini. Ini yang udah bersih bukan? Wih. Berarti ini gimana nih sistemnya? Aduh. Isi aja gitu. Nah, ini sekarang kita lagi nyuci telur nih. Biasanya nyucinya gimana nih, Bu? Digusek-gusek aja nih. Di gusuk-gusukin aja. Nah, ini ibu-ibunya dari daerah sini apa gimana? Daerah sini, Bu ya? Oh, berarti memberdayakan juga, yuk. Udah berapa lama Bu di sini? 10 bulan. 10 bulan. Wih, 10 bulan ibunya juga? Setiap hari lagi. Baru sebulan ya. Udah mau 9 bulan. Oh, tadinya baru satu dapur awalnya. Tadi kalau nggak salah gue denger yo katanya di sini pekerjaan lebih dari 200 orang yo. Pegawainya. Khusus nyuci ini doang? Enggak dong. Enggak ya? Semuanya Semua ya? dong. Wih. Jatuh itu. Hari pertama kan? Iya. Hari pertama kan? Nah, boleh tahu nggak sih Mbak sebenarnya gaji karya di sini per hari berapa sih? Saya tahu juga. Per hari kalau karena saya baru mulai kemarin 15 Agustus, jadi di 1 sampai 3 bulan pertama itu kita di 100.000 dulu. 100.000 1 sampai 3 bulan pertama, 100.000. Iya. Karena dari BGN-nya itu minimalnya di 100.000. Betul. Oh. Kalau dapur saya karena udah masuk 10 bulan kan, jadi kita agak naikin sedikit-sedikit sih. Kalau di saya paling rendahnya itu 110 untuk 110. yang tapi kalau untuk ada tim-tim yang dibedain juga kayak tim masak kan bobot kerjanya beda ya. Jadi dia 125. Paling tinggi berarti 125, paling murah 100.000. 120 ya. Kalau driver itu agak beda juga karena jam kerjanya lebih panjang kan kalau driver dari pagi sampai siang. Jadi kita agak bedain juga. Jadi dia 125 kalau driver. Kalau masak 120. Nah, dan jam kerjanya hari kerjanya Senin sampai Jumat. Jumat, iya. Sampai Jumat. Oke, berarti ya kalau dipikir-pikir 100.000 katakanlah Iya. kali 5 500.000 per minggu 500.000, sampai iya. kali 4 2 juta. Loh, Lumayan banget. itu bayar per bulan atau per minggu? Kalau di kita per minggu. Oh, per minggu? Berarti per minggu gajinya 500.000. Lumayan. Oke, sekarang step selanjutnya? Ya, Ayo, ya maju dulu. dalam. Ya. Kita balik lagi. Karena di sana ada Ya. Halo Mbak. Ikut motong-motong ya Mbak, Ibu? Selain Nah, tempe, gimana, potong Mbak? sayur juga nih, sekalian. Oke. Nanti ini akan dimasak apa Mbak tadi? Masak tempe goreng tepung. Tempe goreng tepung sama Sama sayurnya acar timun wortel. acar timun Ya. wortel dan tempe apa tadi? Rica-rica tempe ya? goreng tepung, telur Sorry, rica-rica. Telurnya Ya. telur rica-rica. Oke. Ya. Nah, ini tadi yang seperti dibilang Mbak ya, jadi 12. Saya boleh ikutan motong nggak? Oh, boleh, Ibu? boleh. Bisa pakai pisau, Mas. Kebetulan alhamdulillah bisa Mbak ya. Bisa, ya. Oke, kita akan coba potong tempenya dulu sama sini. Dan ini udah dicuci bersih juga Mbak ya? Udah. Mantap aja nih Mbak. Ya. Jadi berapa Mbak tadi segini? 12 ya tadi ya? Ya, jadi dipotong 3 dulu ya, Bu ya. Gini Mbak ya? Ya. Ini ukurannya bebas nih, Mbak? Ya. Gue kasih garis dulu kali ya. Boleh. Gini ya? Iya. Oke. Hati-hati Akan kena berikan tangan. ya. Oh iya Mbak. Ya. Terima kasih ya Mbak Tias. Oke. Segini. Ya. Nah. Oke. Wih, saya bisa matang tempe sama Mas ini. Dan ini dibuka dari Iya, plastiknya ya? dibuka, iya. Dibagi 4. Enaknya gitu Mbak ya? Ya. Dapat nggak nih 4? Jadi. Nah. Dapat 4 Oke. mendoan. Kalau di luar 10.000 lah Mbak ya. Iya. Taruh di Lagi, sini. lagi. Berarti ini dilakukan setiap hari Mbak ya? Tergantung menunya kan, kadang tempe, kadang tahu. Oh ya, seringnya menunya apa aja? Kita biasanya sih kalau hewaninya itu ya kalau nggak ayam, telur, kalau nggak ikan, kalau nggak Oke. daging gitu. Setiap minggu kita bikin menu baru, tapi dari menu-menu yang udah keluar sebelumnya. Biar nggak bosen juga Mbak ya? Kalau
wortel ini kita potongnya pakai mesin. Pakai mesin ya hari ini? Oh enggak, manual ya? Ini ngupasi dulu berarti? Iya, berarti dikupas dulu. Kupasnya kupas asal biasanya kalau misalkan yang potongannya besar-besar. Jadi potong dulu ujung dan ujungnya. Biasanya kalau begini dikupasnya biasa aja, dikupas asal. Kupas asal baru nanti dipotong sama Enggak, itu pakai alat itu juga yang ngerok-ngerok. Ada. Ini arahnya benar nggak sih atau harus gini? Ini biar cepet. Oh gini. Karena dia juga masih fresh dan kulitnya jadi tipis juga sih ya. Berarti Mbak apa? Dulunya juga yang bagian masak juga atau gimana? Enggak sih. Oh, langsung di bagian. Langsung di bagian SPPI. Nanti boleh ditaruh di sini. Tunggu, iya udah selesai. Gini aja. Ini yang hitam-hitam gimana dong? Hitam-hitam nanti dibersihkan lagi. Oh gitu. Iya, jadi nanti setelah dikupas seperti ini tuh disortir lagi, Mas. Oh. Begitu. Itu teman-teman, jadi semuanya itu dilakukan dengan teliti dan berulang kali. Betul. Memastikan masakan-masakan di sini pun sudah layak untuk dikonsumsi. Betul. Kitanya aja dijaga kesehatannya ya Mbak ya? Iya. Tadi aku dengar dikasih vitamin juga no? Dikasih vitamin, benar. Oke. Oke. Buset, banyak 3 segmen 1. Masuk ke sini. Masuk sini. Oke. Kalau buah pisang hari ini, Oh, buah jadi nanti pisang. dihitung per sekolah penerima manfaatnya berapa sesuai dengan jumlahnya. Oh gitu. Gitu. Oke. Biasanya kita sekitar jam 1:30 Bu ya. Buah, itu ngurus Untuk buah. Sekarang kita gerebek yang sampingnya, Mbak ya. Ayo kita. Ini kegiatannya sama sama Pak Sivi, dia motong-motong juga sayurannya. Ini proses Tuh, pengupasan. lagi jelasin. Nah, jadi kita nih benar-benar harus tahu nih berat bersih yang terpakai itu berapa sih gitu. Makanya biasanya setiap PO itu dilebihkan. Oke. Jadi, Jadi berapa potong, Mbak? Saya sih ada 4 lah ya. Enggak sih, 1 doang tadi dari sini. Jadi ternyata Reng, teman-teman sobat Kompas TV. Gimana? Sudah dikupas pun, ini masih ditimbang Reng. Hah, buat apa? Sampahnya. Betul. Jadi kita biar tahu nih berat bersih sebenarnya yang terpakai itu berapa. Oh. Jadi untuk acuan ahli gizi biar bisa ordernya berapa nih untuk kemudian hari Oh, gitu, biar gitu nggak ya, kurang gitu. Karena kan yang kita pesan itu berat kotor kan. Sedangkan yang gizinya itu kan yang Berat kita itu bersih. berat bersih gitu. Jadi berat maksudnya dari 100 kilo berat kotor ini bersihnya tuh misalkan cuma 75 kilo gitu. Jadi kan jadi ahli gizi bisa ngira-ngira gitu kan. Berarti harus pesan berapa nih biar mendapatkan 100 kilo wortel bersih. Itu berarti harus lebih dari 100 kilo kan gitu karena ada berat kotornya. Jimmy Antung! Bagaimana pesan Bapak agar bagaimanapun program ini sangat baik, ya kan? Program ini sangat baik, Bapak sudah menjalankan sesuai SOP, standar yang begitu ketat yang Bapak lakukan di sini. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat yang saat ini mungkin menganggap MBG yang banyak di tempat saya itu kejadiannya begini, supaya mereka tidak dilingkupin dengan rasa takut terkait masalah-masalah yang ada? Apa pesan Bapak? Pesan saya sederhana aja, pesan saya. Ini pintu masuk untuk Indonesia cerdas. Tinggal bagaimana kita mensurvivalkan anak-anak sama masyarakat tadi untuk mau memberikan rantai pasok ke MBG. Jangan sampai anak-anak ini perutnya kenyang tapi pikirannya kosong. Maka cara kami di sini, anak-anak itu di sini sekian bulan sekali dia wajib belajar di sini. Yang biasa makan wortel harus tahu wortel kayak apa, yang biasa makan beras harus tahu beras yang kayak apa dan sebagainya. Lah pesannya kami buat teman-teman semua di MBG, satu aja pesan saya, tolong verifikatornya BGN bener-bener serius menambah skill, jangan hanya sepal-sepil aja. Oke, siap. Halo Sobat Kompas TV, saat ini sudah menunjukkan pukul 23:52 atau hampir jam 12 malam. Kita akan cek bagaimana pada jam 12 malam kegiatan terkait produksi makan bergizi gratis. Langsung. Kita masuk sini harus tetap menggunakan kelengkapan yang sudah diterapkan di sini. Langsung saja. Kita akan tanya-tanya terkait gizi ya. Cek pada jam 12 malam kegiatannya seperti apa. Halo Mbak. Halo. Dengan siapa?
Yusel. Mbak Yusel. Mbak ini tadi lagi ngapain sih kira-kira? Lagi ngecek aja sih sesuai atau enggak kayak gitu. Oke, dan di sini Mbak adalah bagian dari Ahli gizinya. ahli gizinya. Iya. Nah, kira-kira yang diperhatikan banget itu apa-apa aja sih Mbak? Untuk di gizi itu yang diperhatikan yang penting gizinya harus seimbang, harus sesuai. Apalagi kan beda-beda ya penerima manfaatnya, ada dari balita, sekolah, ada ibu hamil, ibu menyusui. Itu harus diperhatikan juga beda-beda. Terus rasanya juga jangan sampai hambar atau terlalu asin. Terus diperhatikan juga kalau ada yang alergi kayak gitu. Gimana tuh caranya? Jadi kalau misalnya biasanya kita bikin ini formulir untuk alergi, biasanya diisi sama orang tua murid. Oh, mereka Kayak kasih data ke sini. Iya. Terus kalau alergi kayak misalnya alergi telur diganti terus ikan atau diganti ayam kayak gitu. Wih. Kita ke sebelah sana. Ya. Ya nih, lagi nyiapin Nah, kita bumbunya. sekarang lihat masak kebulinya dulu nih. Ayo, Mbak. Si Mas. Banyak Jadi personilnya tadi sih. udah dibikin. Bentar, bumbunya. gimana? Tadi udah dibikin bumbunya sama ibu-ibu masak. Ah. Jadi udah dibikin bumbunya kayak gini, baru dicampurin ke airnya. Nih, Jadi, sorry Mas, pengen lihat. Ini ya? Nah, dicampur sama bumbunya ya. Nah, ini apa nih, Mas? Penyedap, Oh, penyedap rasa. Oke. kaldu. Terus garam. Ya. Berarti benar-benar nggak pakai MSG beneran, Mbak ya? Ya, dicampur sama berapa airnya, Mas? 1.600 1.600 ml dan ini pakai dua apa ini? Dua centong ini. Ya. Ini kayak bumbu rendang ya? Masakannya ya? Mirip. Terus diaduk. Nah, Diaduk. terus taruh mana nanti, Mas? Nah, segini ke sini. Nah, saya boleh masukin nggak? Boleh. Jadi ini nasinya satu tray ini Kita masukin dulu. dua apa, Mas? 2 liter. Berarti setengah. segini 2,5 liter Mas ya? Berarti langsung kita tuang. Ya. Sekarang langsung kita tuang bumbu kebulinya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja Mas ya? Gini. Ini nggak tahu ya yang makan masakan gue siapa nanti. Sekarang kita pindah ke selanjutnya. Ya, diratain kayak gini. Oke. Biar bumbunya. Itu biar apa? Biar ngeresep. Ya, biar bumbunya merata juga. Terus biar nggak menumpuk di tengah ya Pak ya. Jadi iya. rata gitu. Si nasinya itu jadi nggak di tengah. Oke. Ya, jangan nggak ngumpul di tengah ya. Bener Pak, saya bantuin Pak, biar dihitung bantuin sama Mbaknya. Jadi berarti setelah dibumbuin tadi, dimasukin terus diratain kayak Ya. gitu. Dan ini meskipun gue pakai masker, aromanya benar-benar kecium wangi cium banget ya. kebulinya gitu. Oh, Sorry Pak. Ya. Jadi kita bantuin biar kehitung magangnya, kehitung lancar lah ya. Ya. Berarti kayak gini doang Pak ya? Iya. Wow. Wangi banget, cuma wangi ya? banget. Berarti sampai yang penting ini kerendam semua? Ini rata ya. Oke. Sudah Pak, gini-gini? Oke. Oke, nah ini kan memasak nasi kebulinya. Ya. Sekarang saya pengen tahu masak telur yang rica-rica nggak jadi tadi. Telur gulai Pak ya? gulai, telur Oke, hari sekarang ini. kita Ya. geser ke bagian telur Oke. gulai. Nah, sekarang kita di sektor telur. Iya. Sebenarnya kalau telur itu kita masaknya di steamer juga Mas tadi sebelum nasi. Kayak kita- nasi? Iya, kita masaknya di steamer sebelum nasi. Terus udah dari kenapa telur duluan biar Hah? nanti dia dingin duluan gitu. Oh. Makanya di sini dia didinginin. Mungkin istilahnya di resting kali ya? Iya, di resting. Nah, Oke. kita nyajiinnya itu nggak dikupas telurnya. Jadi di dalam ompreng pun masih tetap dengan cangkangnya. Oh, berarti Iya. yang ngupasin nanti siswanya sendiri? Iya gitu, karena biar aman juga ya, maksudnya biar nggak terkontaminasi juga kan. Jadi masih aman di dalam cangkang lah ibaratnya kayak gitu. Nah Meskipun mungkin agak ribet Iya, bukanya, paling- tapi iya yang penting sih. lebih steril Sobat Iya. KCB, benar-benar. Nah nanti untuk bumbunya kita pisah. Nanti untuk pemasakan bumbunya kita lihat. Nah di dalam omprengnya nanti bumbunya dipisah. Ada satu bagian untuk bumbunya gitu. Kita gulainya nggak pakai santan Mas, karena biar nggak Oh, nggak basi. pakai santan. Nah gantinya pakai kemiri itu tadi yang kata ibunya bilang gitu. Pengganti apa Pengganti santan santannya pakai kemiri. Saya boleh ngerasain gini-gini ya nggak Pak? Oh, boleh. Ini di kongsang-kangsangnya berapa lama nih Pak? Sampai mendidih ya Bu ya? Iya, dia nggak pakai santan kelihatan Sobat Pasifik. Jadi mungkin biar nggak ngumpal juga Mbak ya? Nggak Iya. ngegumpal, nggak cepet Biar nggak basi. cepet basi. Berarti nanti ini langsung disajin kayak gini ke omprengnya langsung? Jadi kita buat didinginnya nanti kita masukin ke tray kayak yang telur tadi. Jadi kita
masukin ke dalam tray, nanti kita dinginin. Oh, ini tetap didinginin juga? Juga didinginin. Soalnya kan kalau masak ompreng itu harus dalam keadaan dingin semua, nggak boleh panas. Oh iya. Oh iya, kalau nggak gitu cepet basi juga Sobat Iya. TV. Oke. Dan di sini ada 2 kuali yang Iya. masak gulainya. Jadi biasanya di sini untuk yang hewani ya. Di sini tuh untuk yang hewani, yang sebelah itu untuk nabati, sama yang di paling sana itu ada buat sayur. Biasanya udah dibaginya seperti itu. Oke. Gitu. Wow. Tapi ini entah kenapa kan ini deket kompor ya. Iya. Terus tangan saya kan masuk, nggak panas gitu. Nggak panas Mungkin karena sirkulasinya. ada- Ini sirkulasinya bagus ya. Ada exhaust fan, ada 4, 5, 6 exhaust fan. Wow. Permisi. Kamu yang ini? Yang ini? Oke. Bapak izin. Ini sayur kan, Pak? Sayur. Ini bumbunya Pak ya? Biar wangi dulu ya. Ini wortelnya kita tumis. Ini mau dimasak apa Mbak Winda? Tumis. Tumis Ini ya? bikin acar. Oh, bikin acar. Acar Oke. kuning gitu. Salut sih aku sama yang masak. Ini berat banget. Oke, kita tadi udah masak sayur dan udah mateng. Terus kita biasanya dari lokasi masak sayur atau masakan yang udah mateng dibawa ke sini dulu. Dibawa ke sini untuk didinginkan terlebih dahulu. Makanya di sana ada blower yang selalu menyala. Ya. Kira-kira berapa lama untuk pendinginannya biasanya? Pendinginan 1 sampai setengah jam sih. Setengah jam sampai 1 jam. Nah, pokoknya sambil dilihat aja kondisinya mana yang udah dingin gitu. Baru bisa Kalau udah dipakai. dingin baru bisa dilakukan Baru di packing. packing istilahnya ya. Ya. Nah, sahabat Kompas TV dan juga Mbak Tias. Ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 3:30 pagi nih ya Mbak ya. Dan kita pengen melihat proses pengemasannya. Oke. Nah, bisa dikebuli Kompas TV sekarang menuju ke sayurnya nih. Ya. Ini sayur yang tadi apa namanya, Mbak? Ini sayur acar kuning. Sayur acar kuning. Timun wortel. Agak jauh Mbak ya, maaf. Iya. Agak mengganggu perjalanannya gitu. Ini tadi kita mau bantuin, cuman kayak nanti takutnya mengganggu flow Mbak ya. Soalnya ini juga dikejar waktu, Iya. 3:30 masih ada yang masak juga. Ini juga ada yang packaging, jadi kayak apa ya, susul-susulan gitu Mbak ya. Biar fresh juga sih, jadi sambil ada yang udah matang sambil diporsiin, sambil masih ada yang dimasak juga, jadinya kan maksudnya nggak terlalu lama waktu tunggunya ya sampai ke diporsikan ke omprengnya itu nggak terlalu lama gitu. Biasanya nih Mbak, selesai semuanya ini berapa, sampai jam berapa deh selesai masukin semua? Semuanya. Kalau semuanya biasanya jam 8 atau jam 9 kita udah selesai sih biasanya. Jam 8, 9 pagi? Nonton sampai jam 9 pagi Mbak kayak gini? Tuh, Kompas TV udah dikasih contoh, jadi kayak misal ini udah dikasih contoh porsiannya Mbak ya. Kira-kira nasinya Penempatannya di mana, terus seberapa banyaknya, kayak gitu. Nanti tinggal dilihat aja sama yang lain kayak sayurnya segini, kuahnya segini gitu. Jadi tinggal diikutin aja. Sekarang kita geser ke penutupan. Nah yang nutup harus dicek lagi nih ada yang kurang nggak kayak gitu. Soalnya kan takutnya ada yang terlewat ya. Jadi Berarti kalau nutupnya sambil ngecek juga, ini mungkin Iya, ada yang kurang sambil apa lagi dicek, gitu. Iya. Nanti kalau ada yang lewat ya tinggal kasih lagi ke bagiannya biar diisi kayak gitu. Jadi sekaligus QC lah kalau yang nutup. Berarti ini semua omprengnya harus terisi. Iya. Nah, pertanyaan saya Mbak ya, kan harus ada buah. Buahnya di mana? iya. Kan udah keisi penuh tuh omprengnya tuh. Iya, kalau buah kita hari ini buahnya pisang. Heeh. Dan buah pisang kita itu biasanya besar-besar sampai nggak masuk ke ompreng. Jadi Oh, ya? kita kirimnya terpisah di luar gitu. Kan bisa dilihat sendiri ya, ini pisangnya Gede-gede ya. sebesar apa. Tuh. Wih, jadi meskipun ini apa namanya, kan kadang-kadang ada juga tuh Mbak kuliah di sosmed tuh kayak agak Iya. kecil. Ini gede-gede ya? Segede ini. Iya loh, ini gede banget loh. Iya, Dan jadi ini langsung misal dikasihnya berarti segini gitu ya? Iya, jadi ini udah jadi satu ininya tuh ada 30, sekitar 30. Berarti 30 ompreng sama ini satu gitu ya? Oh. Jadi maksudnya ini udah dipisahkan per sekolah sama tim persiapan tadi. Jadi misalkan ini untuk sekolah mana udah dihitung. Sesuai misalkan satu sekolah 500 orang ya udah berarti
500 di pisang, tapi udah dibagi ke satu ininya 30. Jadi 500 tinggal dibagi 30 aja. Oh. Jadi berapa kantong ini gitu nanti yang kita kasihin ke sekolah. Nah, kita habis packing itu kita susun di sini, Reng. Yoi. Nah, sekarang kita berdua lagi nih, Yok. Rusuh. Oke. Yuk, kita susun. Kapan ya kan? Shift berapa nih? Shift 4 ya? Kita jam 4 subuh. 4 subuh, teman-teman. Makanya kayak gini matanya. Ini tumpuk. Sini. Susun di sebelah sini. Nah, merengnya gini. Biar gua bisa angkat. Miring, bukan mereng. Oh iya. Mohon maaf. Jadi kita juga harus mastiin jumlah juga. Kalian pasti kepo kan rasanya makanannya ini gimana? Oh iya. Ya gitu. Dan ini sekarang udah ada di depan kita akan unboxing ya. Karena kita lapar. Kita akan cosplay menjadi siswa-siswi SD, SMP, SMA gitu ya. Tapi sebelumnya kita buka dulu boleh nggak? Boleh. Kita kan mau makan, kita lemas ya. Oke, kita buka langsung lah ya. Boleh. 1, 2, 3. Tarawah. Ini tadi kerjaan gua nih nama ini. Kerjaan gua tadi ini sama ini. Ya, for your information sekarang jam 4 pagi. Jam 4 pagi dan nanti ini baru pengiriman masuk Jam ke 6. mobil jam 6. Mungkin bisa baru sampai ke sekolah sekitar jam 7, jam 8 sampai bahkan sampai jam 11 katanya. Iya, benar. Ini acar. Oke, ini acar. tadi gua masak nih. Masih geracing nggak? Pas. Pas ya? Tapi kalau gue pribadi ya, Ya. gue suka yang lebih mentah dikit, jadi masih kriuk-kriuk. Ini udah nggak kriuk-kriuk, cuman nggak yang lembek, jadi pas, bener-bener pas. Masih bener pas ya? Ini masakan Rengga nih. Ya ini masakan gue. Kita coba apakah gurih. Berasa di Arab gua. Ini Arab kan? Kebuli. Rasa rempahnya ini bener-bener good. Tapi Gua nggak memang lebay. kalau gua nih teman-teman ini udah cocok ya, udah pas ya rasa untuk asinnya. Untuk kebulinya sih ada ya, tapi kayak nendang dikit-dikit doang ya. Tuh, beda kan? Dia nendang dikit-dikit doang, tapi kalau gue nendang udah cukup. Ya, Rasa tapi gitu. karena ini kan juga beras Oh, dari... ini bukan beras basmati soalnya. Kalau kebuli kan harusnya Oh iya, basmati. oh iya. Gue suka kebulinya, sumpah. Tapi emang ya sedikit kurang perak kali ya. Mungkin juga berasnya karena dia berasnya beras berasnya. lokal. Dan Iya. tadi kan Pak Jim itu juga udah ngomong bahwasanya padi ini dia udah bekerja sama dengan petani-petani lokal yang ada di Bogor. Jadi mereka belinya gabah. Gabah, Di gabah. giling sendiri gitu. Oke, Gulainya, cara kuahnya gimana? Itu kuahnya, lu kuahnya. kebulinya. Oh berarti sebenarnya ya karena saya kan tidak begitu tahu masak ya. Supaya dia biar benar aman tuh bener ternyata harus dingin dulu. Iya, soalnya biar apa? Biar kalau ditutup tuh Yok, di sininya dia nggak ada embun-embun. Kalau misalnya ada embun-embun, berarti dia masih panas dan cepat basi ya gitu. Oh, iya. Makanya dia harus di resting atau didiemin dulu di suhu ruangan. Gue baru menemukan sesuatu yang baru Yok. Kan tadi gue bilang, kebulinya kan kurang Asin. kurang asin. Tapi udah kerasa kebulinya kan. Tapi kalau kita campur sama kuah gulainya pas. Bener-bener pas. Gulainya seger ya. Iya kan? Jadi asinnya dari kuah gulai, gurihnya atau rasa kebulinya dari nasi kebulinya Gulai sendiri. itu ini pakai santan nggak sih? Enggak ya? Enggak, karena tadi gue tanya ke Mbak Trias tadi, biar nggak cepet basi kayak gitu. Berarti ini nggak pakai santan. Nggak pakai santan. Sekarang lanjut ke tempenya. Kan tadi gue yang goreng. Iya. Gue nyicipin dong. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Lo tinggal ngomong. Lo terkesima gitu. Lagi-lagi emang tidak begitu asin, karena mungkin dengan campuran kuah gulai ini. Kita harus tahu biar nggak darah tinggi. Iya benar. Tapi memang gue sendiri. Tapi lagi-lagi kalau dicampur semua enak Yok. Lu mah lapar. Kalau misalnya semua yang kayak Tapi gini, masih- mantap sih. Setelah makan ini udah mengumpulkan energi, kita ikut pengiriman ke sekolahan. Tapi kita akan nunggu dulu mobilnya akan datang sekitar jam 6-an ya. Jam 6. Ini masih jam 4:30. Kita mau mandi dulu, biar steril lagi Jok. Mandi dulu, ganti baju. Nanti kita ikut ke sekolah-sekolah.
Halo Pino, nama kamu siapa? Oh iya, udah tahu ya. Kelas berapa? 9B. 9B. Ini nih ada yang unik nih sahabat Kompas TV, di mana rantangnya masih utuh kayak gitu. Ada yang nggak utuh sih, di mana pisangnya udah dimakan. Kalau pisang suka ya? Kalau nasi kenapa nggak suka Pino? Ngelihatnya Kurang gitu ya? kurang. Sejak kapan Pino nggak suka nasi? Kecil kayaknya. Sejak kecil nggak suka nasi? Suka tapi jarang makan. Suka tapi jarang makan, tapi pernah makan kan ya? Nggak mungkin nggak pernah kan? Pernah. Terus yang Pino harapkan apa dari MBG ini? Misal diganti apa? Diganti singkong atau diganti apa gitu proteinnya? Karbohidratnya? Mungkin kentang. Kentang. Boleh. Kentangnya diapain? Digoreng. 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 French fries berarti ya yang diminta ya. Oke. Tiap MBG kan pasti nasi itu. Berarti nggak pernah makan ya? Enggak. Ini kan kayak mungkin nggak cuman Pino doang yang di luar sana pasti juga ada yang nggak suka nasi gitu ya. Apa namanya, pihak MBG juga mendengarkan keluh kesah Pino, mungkin bisa diganti dengan French fries atau paling nggak kentang rebus loh ya. Suka Ya, kan kentang rebus? suka. Nah, biasanya nih, saya tadi penasaran juga. Kalau misalnya nggak dimakan gini, dikembaliin atau gimana? Paling kasih temen. Oke, sekarang kita tanya-tanya ke teman-teman yang lain yang cowok udah. Sekarang kita tanya yang cewek-cewek. Yuk, ikutin gue. Makasih ya Pino, Padir. Halo, nama kamu siapa? Usi. Usi. Siapanya Andika? Adanya. Ya. Mau nanya dong, gimana? Ini satu lagi nama siapa? Ambar. Ambar. Aku mau nanya dong sama kalian nih. Ini menu hari ini menurut kalian gimana? Menurut aku menu hari ini enak, buat bumbunya pas, buat porsi juga pas. Kalau nasi kemarin mungkin ada yang kurang, ada yang lebih. Oh, ada yang bahkan lebih. Ada yang kurang juga. Ada. Terus buat telurnya juga, buat ngerebusnya pas. Oh, yang ini pas ya. Oke. Kalau kamu gimana? Enak pas, bumbunya juga pas ya, sama. Nah, kalau bicara soal apa namanya menu yang biasa, kan selama ini udah lama nih. Ada nggak menu yang favorit kalian apa sih? Ayam kecap. Nah, kalau bicara pernah nggak sih kalian ada satu menu, ya mungkin kan beda-beda nih. Yang menu mungkin menurut Usi, aku kayaknya kurang cocok deh menu ini, kurang suka, mungkin memang nggak suka makannya itu. Pernah nggak sih? Tahu sama sayur apa gitu waktu itu lupa. Yang dikasih bumbu kuning. Kalau kamu apa Aku pernah? kurang suka sama sayur buncis ya. Kayak gitu kalian sampaikan nggak sih ke? Pernah. Pernah? Biasanya kamu nggak? Kenapa kamu nggak mau nyampein? Nggak apa-apa. Nah, sekarang deh disampein. Ini yang nonton langsung ketua BG nih, Pak Dadan. Gimana kalau misalnya menu yang ada tidak kamu suka, sebaiknya kamu harus gimana sih ngomongnya? Kalau disesuaikan sama selera mungkin susah. Tapi semoga kedepannya lebih enak lagi deh buat bumbunya. Oke. Kamu ke siapa nyampeinnya? Kan waktu itu pernah ada suruh Google Form gitu. Oke. Nah, disuruh itu isi kayak apa sih yang kamu nggak suka gitu kan. Aku isi nggak suka sama sayur itunya, sayur buncis, sama nasi yang dicampur ikan teri. Aku nggak suka ikan. Nasi yang oh kebetulan kamu nggak suka ikan. Nggak suka ikan. Oh, sama lele juga aku nggak suka. Ya, lele. Oh, nah kamu juga? Lele tahu yang jarang dimakan di sini. Oh, memang karena jarang ya. Tapi secara keseluruhan sebenarnya kalian suka, cuman memang ada beberapa hal yang memang, oh kayaknya memang aku memang nggak makan ini gitu ya. Oke, siap. Thank you ya. Nah, Satu Kompas TV, sekarang saya udah bersama Kepala Sekolah dari SMPN 1 Taman Sari ini, Bu ya. Menurut Ibu gimana, Bu, program MBG ini? Kan udah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, Bu ya? Betul. Kira-kira menurut Ibu gimana? Secara keseluruhan sebenarnya bagus. Ini sangat membantu anak-anak yang tidak terbiasa sarapan di rumah, tidak bisa makan pagi di rumah. Dengan ada MBG ini, anak-anak tidak perlu lagi bawa bekal. Itu yang pertama. Biasanya kan anak-anak kita sarankan bawa bekal. Tapi dengan ada MBG, anak tidak perlu bawa bekal. Secara keseluruhan itu sangat bermanfaat bagi anak. Seperti yang saya sampaikan tadi. Hanya mungkin ada beberapa anak yang tidak terbiasa makan pagi mungkin ya. Apalagi kalau misalnya menunya menurut mereka kurang tidak sesuai di hati mereka, ya kadangkala mereka tidak makan. Kira-kira ada nggak, Bu, menu yang mungkin nggak disukain oleh siswa? Mungkin kayak, Bu jangan ini dong, Bu. Kayak ini bosan atau gimana? Ada pastinya. Seperti kalau misalnya mereka dapat lele khususnya ya. Oh, lele, Bu ya? Nggak tahu, mungkin karena di sini itu memang banyak lele ya Pak. Tapi mereka rata-rata nggak makan. Kalau misalnya ya banyak yang nggak makan. Kita sampaikan ke penyedia gitu. Mereka cukup kooperatif ya, cukup
apapun mereka sampaikan, apapun dari kita juga kita sampaikan gitu. Jadi komunikasi kita lancar. Harapan Ibu untuk EBG ke depannya seperti apa? Adakah yang perlu diperbaiki atau sudah cukup? Atau mungkin ada yang kurang-kurang gitu? Iya. Kalau harapan saya ke depannya MBG itu ya karena ini judulnya makanan sehat ya Pak. Nah makanan sehat itu mungkin kalau menurut kita yang orang mungkin anak-anak suka pedes misalnya ya. Nah itu kan nggak ada pedesnya di sini. Terus misalnya ibaratnya seperti makanan kurang rasa kalau kebanyakan anak-anak bilang. Karena memang ini kan tujuannya karena makan sehat itu tadi. Jadi kurang garam mungkin, kurang pedes mungkin ya seperti itu. Oh, berarti rata-rata anak-anak agak komplainnya seperti itu ya. Jadi kalaupun misalnya ada nggak ada rasa katanya. Syukuri, kalau kita bilangnya syukuri, alhamdulillah kamu udah dikasih makan. Tahu anak-anak sekarang kan? Iya. Suka yang gurih-gurih, yang manis, yang pedes-pedes sekalian. Betul, seperti itu. Oke. Ya udah kalau gitu, terima kasih Bu ya. Semoga SMPN 1 Taman Sari ini semakin lancar dan juga MBG-nya juga bermanfaat untuk siswa-siswa semuanya. Nah, yuk. Sekarang kita sudah selesai nih. Setelah kita mengikuti dari malam hari, kita berangkat ke Bogor jam 8 udah sampai lokasi. Kita ikut penyiapan menu-menunya, terus masak jam 11 malam. Terus kita packing jam 3 pagi. Terus habis itu jam 5 masukin apa? Makanan ke mobilnya juga. Terus sekarang kita jam 7 udah harus ada di sekolahan dan sekarang jam 9 selesai sudah. Jam 9 sudah. Kita, Yok. Nah, gimana menurut lo, Yok? Setelah yang kita lewati ini. Capek. Tapi jujur kita pertama sangat appreciate dengan para pegawai di dapur dan ini dan mungkin tidak hanya dapur ini, seluruh dapur di Indonesia. Dan memang andai pun ada yang mungkin belum sesuai standar ini, ayo disesuaikan karena kita bukan gua pro sama pemerintah banget dengan kebijakan ini, tapi ini program udah bener ya. Tapi ayo sama-sama kita menjaga, jangan ada istilahnya kalau pemerintah nyebut ada dapur-dapur goib segala macam. Ini sudah percontohan. Kita bahkan eksperimen langsung gimana terjun gitu ya. Memang Bapak Ibu, orang tua murid yang ada di rumah, mungkin kalau ada informasi terkait keracunan dan segala macam, sampaikan dengan baik. Jangan buru-buru diviralkan karena segala sesuatunya ada solusi. Cari dulu, cari. Dari gue itu aja. Oke, dari gue juga itu aja. Dan mungkin yang sedikit gue sorotin juga ya, kan di berita-berita mainstream maupun sosial media banyak tuh berita keracunan kayak ini gizinya gini. Dan ini kita kasih contoh nih ya, ada yang benar-benar memenuhi standar dan ini bagus banget. Dan kita harapkan ini bisa jadi contoh untuk semua dapur-dapur di Indonesia. Jadi bisa seperti ini. Oke, see you bersama gue Prayogi Haru. Dan gue Muhammad Rengga. See you di Rengginang. The next. Bye-bye.